Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk kembali dalam pengajaran tentang akhir zaman, secara khusus dalam pendalaman Alkitab kita kali ini saya akan membahas tentang kerajaan 1000 tahun damai. Apa itu? Benarkah itu akan terjadi? Siapa saja yang ada di situ? Siapakah yang menjadi pemimpinnya? Bagaimana kriterianya sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun yang juga disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai. Nah, untuk itu Bapak Saudaraku, kita siapkan Alkitab kita, tentu juga hati kita dan pikiran kita agar tertuju kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar tentang akhir zaman. Secara khusus kami boleh belajar pada saat ini tentang kerajaan 1000 tahun atau yang disebut dengan milenial. Mohon Tuhan ambil bagian, memberkati waktu kami ini sehingga kami boleh belajar mencerna dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Terima kasih, mohon urapan Tuhan, Roh Kudus menyertai hamba-Mu yang boleh Kau pakai sebagai alat-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bicarakan tentang kerajaan 1000 tahun. Juga disebut dengan damai. Kenapa bisa dikatakan damai? Nanti kita akan cermati ayat-ayat yang akan kita kupas. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita ingin mendasari pernyataan tentang 1000 tahun damai dari doa Bapa kami. Ya, ini ayat pembuka. Doa Bapa kami salah satu prasa dalam doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan utama kita berdoa itu adalah agar kerajaan Allah datang dan kehendak Allah itu terwujud. Doa orang Kristen haruslah berkaitan atau berhubungan dengan kerajaan Allah di bumi sekarang ini dan dengan perwujudannya pada masa yang akan datang. Jadi ada kaitan dengan sekarang dan yang akan datang yang bersifat future atau eskatos yang kaitan dengan hal-hal yang akan datang. Nah, ungkapan datanglah kerajaan-Mu di sini mengungkapkan pengakuan kita bahwa Allah lah Raja yang sah atas seluruh penciptaan dan merindukan pemerintahannya secara penuh terrealisasi, terwujud dalam kehidupan kita dan dunia. Datanglah kerajaan-Mu itu adalah sebuah seruan yang menyatakan kerinduan hati setiap orang percaya akan kehadiran Allah yang berdaulat. Ini adalah pengakuan bahwa hanya dalam kerajaan Allah kita menemukan keadilan, ya, kedamaian dan sukacita sejati. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, saudara, kita diundang untuk menghidupi dan menyebarkan nilai-nilai kerajaan Allah itu di dunia ini, di sekitar kita. Nah, saudara yang saya kasih, jadi dalam doa Bapa kami terdapat kata-kata, sekali lagi perhatikan, datanglah kerajaan-Mu. Jadi yang dimaksudkan kerajaan-Mu itu adalah kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah itu, saudaraku? Ya, kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Ya, kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil. Allah sendiri yang hadir sebagai raja.
Nah, saudaraku, untuk memahami lebih dalam, kita tidak bisa lepas dari konteks Perjanjian Lama dan tradisi budaya orang-orang Yahudi. Nah, dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel sering menyebut Allah atau Yahweh itu sebagai Raja. Allah diimani, diyakini oleh mereka sebagai Raja yang kuat, yang berkuasa, yang berdaulat. Kekuatan, kekuasaan, dan kedaulatan Allah itu misalnya dialami oleh bangsa Israel dalam peristiwa penyeberangan Laut Merah. Ya, sesuatu yang tidak mungkin kan? Ketika Musa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan di depan Laut Merah atau Laut Tebrau. Sementara mereka menoleh ke belakang, Firaun dengan pasukan yang terlatih, yang siap menghabisi mereka. Tapi Allah sebagai Raja menyatakan kekuasaannya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai Raja, Allah itu adalah Raja yang adil, yang melindungi orang miskin yang tidak berdaya, Raja yang berkuasa atas seluruh bumi, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Luar biasa. Nah, saudara, jadi dalam bangsa Yahudi pada zaman Tuhan Yesus Kristus ditemukan beberapa paham tentang makna kerajaan Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan Allah yang bersifat politis. Kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Kelak, jadi ini akan datang, kelak pada akhir zaman, Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Di sini Allah akan memerintah dengan penuh keadilan. Sementara dunia kita sekarang ini ditandai dengan banyak ketidakjujuran, ketidakadilan. Hal ini akan terjadi nanti. Yang ketiga, saudaraku, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis, religius. Ya, mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak melakukan apa yang dituntut di dalam hukum Taurat, mereka tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah itu. Mesias sebagai tokoh agama yang mampu menegakkan hukum Taurat itu. Jadi kita kembali pada doa Bapa kami tadi dalam ayat 10 ini berbicara tentang kedaulatan Allah. Datanglah kerajaanmu. Tentang kedaulatan Allah. Menarik bahwa walaupun kita tidak mendoakan ini, perhatikan, walaupun kita tidak mendoakan hal ini, Tuhan tetap berkuasa dan berdaulat. Kita mendoakan ini untuk menunjukkan kepada kita mengakui sebagai anaknya bahwa Allah, Dia itu berdaulat dan berkuasa, Raja di atas segala raja, bahwa kita bergantung secara total hanya kepada Dia. Nah, saudaraku, jadi dalam Perjanjian Lama, kerajaan Allah itu menunjukkan Allah semesta alam yang namanya ditakuti bangsa-bangsa. Dalam Perjanjian Baru, saudaraku, kerajaan di mana Allah memberikan kuasanya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Allah memerintah dan berkuasa dalam hati manusia saat manusia bertobat kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, kita sedang berbicara tentang pemerintahan Allah melalui Kristus yang sekarang sudah berkuasa sebagai Raja di atas segala raja setelah kebangkitannya. Dan nanti akan datang kembali. Artinya sepenuhnya terpenuhi
Ya, jadi kerajaan Allah berbicara tentang masa sekarang. Yaitu sudah ada. Dan di masa yang akan datang, masa depan, itu bersifat eskatos yang akan datang. Nah, kiranya ini membuat hati kita, saudaraku, kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita memiliki hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan saat Tuhan datang kembali. Ketika kita berdoa, itu menunjukkan ungkapan, luapan hati kita. Ya, hati kita terus terpikat kepada Tuhan. Ya, Tuhan sendiri menunjukkan penantian itu dalam model doa kita. Dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Dan yang dinanti-nantikan malaikat dikala mereka menyanyikan lagu Natal dengan mengatakan damai di bumi. Nah, puji Tuhan saudaraku. Nah, sekarang kita akan amati ya tentang kerajaan 1000 tahun damai. Ya, tadi saya katakan tadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Ini bukan hanya bicara tentang kekinian, bicara tentang ke depan yang akan datang, di mana Tuhan akan datang kembali. Nah, saudara, dalam struktur kitab Wahyu, kita temukan ini, istilah 1000 tahun. Yang disebut oleh para teolog kerajaan 1000 tahun, atau saya singkat KST dalam Wahyu, pasal 20 ayat 1 sampai 15. Ini merupakan periode yang mengikuti masa tribulasi, masa aniaya dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 21. Nah, untuk kita pahami, Bapak Ibu Saudaraku, struktur penulisan Wahyu, Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara tentang gereja. Mulai pasal 4 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 21 tentang nubuatan akhir zaman. Perlu kita tahu itu. Ya, lalu mulai selanjutnya setelah itu pasal 20 bicara tentang ya dunia yang baru, tentang kondisi yang baru. Nah, saudaraku, jadi kita melihat jadi peristiwa atau ketika bicara tentang kerajaan 1000 tahun, ini berarti peristiwa setelah masa tribulasi, masa aniaya. Jadi periode inilah janji tentang masa penuh damai sejahtera di bumi itu digenapi. Nah, mari kita lihat gambaran ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sudah banyak belajar ya. Kita melihat dalam bagian yang pertama itu peristiwa ya yang menarik, yaitu tentang periode gereja. Ya, jadi kita lihat salib, di mana Yesus disalib. Lalu beliau mati ya, lalu dikuburkan, hari ketiga dia bangkit ya. Lalu kemudian kita melihat sejarah perjalanan pelayanan Yesus setelah beliau bangkit ya, selama 40 hari beliau menampakkan diri. Lalu kemudian hari yang selanjutnya ke-40 beliau naik ke atas dan beliau pesan ya, jangan tinggalkan Yerusalem selama 10 hari mereka menanti ya. Lalu hari ke-50 Roh Kudus dicurahkan dan itulah hari lahirnya gereja. Nah, saudaraku, kita tidak tahu kapan berakhir ya dari gereja, masa periode gereja ya. Kalau kita melihat kembali apa yang sudah saya sampaikan dalam pembahasan Paulus tentang antikris, kapan itu antikris itu datang. Ya, Paulus memberikan sebuah pernyataan. Ya, selama masih ada yang menahan, dalam 2 Tesalonika dikatakan, selama ada yang masih menahan, dan itu bicara tentang gereja dan Roh Kudus. Jadi selama masih menahan, antikris itu belum ada. Memang kita sudah belajar, ada banyak antikris ya kan, yaitu yang menolak. Kata anti berarti melawan Kristus kan, duplikat Kristus, tapi itu yang palsu, yang menentang ajaran Yesus. Tapi ketika bicara antikris sejatinya seorang pribadi yang mirip dengan Yesus. Dan sekarang belum nongol. Kalau antikris dikatakan dalam surat Yohanes, masih ada banyak antikris. Sampai hari ini sejak awal gereja sudah ada banyak
antikris. Tapi ketika bicara sosok pribadi, ini belum nampak seorang tokoh nanti. Ya, dia memiliki kemampuan kuasa seperti Mesias. Karena di balik itu iblis yang menguasai. Nah, ketika gereja diangkat dan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, yang disebut rapture, gereja diangkat, ya. Lalu setelah diangkat, gereja arti setiap orang percaya yang hidup dalam Kristus bersama dengan Tuhan di bema, mereka diadili, ya, diadili untuk mendapatkan pahala. Lalu yang tidak terangkat masuk ke dalam zaman tribulasi. Ada 7 tahun kan, 3,5 tahun awal dunia masih damai, ditandai damai, Israel berdamai dengan dunia, ya. Lalu ada agama dunia dan ada kompromi, ya, perdagangan secara dunia, secara global begitu luar biasa. Namun 3,5 tahun kemudian muncullah antikris dan bait Allah yang didambakan Israel terbangun, dan di atas bait Allah itu sosok pribadi yang mengatakan, "Akulah Mesias, silakan sembah aku." Disitulah masa antikris menguasai dunia. Semua perjanjian Israel dengan dunia dibatalkan. Antikris yang mengambil alih. Di penghujung antikris, lalu terjadi namanya perang Harmagedon yang akan kita bahas yang akan datang. Lalu Tuhan Yesus datang bersama dengan kita yang diangkat. Lalu Yesus membawa kita dan dia menjadi raja di kerajaan 1000 tahun damai. Dan kita ikut memerintah. Orang-orang yang di masa antikris yang lolos masuk ke 1000 tahun damai dengan tubuh yang sama seperti kita sekarang ini. Sementara kita yang bersama dengan Tuhan memakai tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dibatasi oleh materi. Kita bisa ada di Amerika sekejap, kita mau makan, tidak masalah. Dan ini sekilas tentang gambarannya. Dan sekarang kita lihat gambaran bagian yang ketiga. Disinilah masa 1000 tahun. Ya, 1000 tahun, karena memang waktunya 1000 tahun. Nah, ini jadi persoalan, pertentangan, perdebatan yang begitu panjang. Ada yang katakan ini cuma figuratif, ini perumpamaan, ini cuma analogi. Nah, kita melihat dasar apa mereka berkata begitu. Lalu bagaimana pandangan Alkitab, kita akan belajar. Dan kita melihat bagaimana kondisi, siapa yang ada di situ. Nah, mari kita lanjutkan setelah melihat gambar ini, apa yang dapat kita pelajari dari Wahyu pasal 20 ini. Puji Tuhan. Nah, jadi fokus kita Wahyu 20 ayat 2-7, ya. Saya akan bacakan ayat ini. Wahyu 20 ayat 2-7 dikatakan, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Tuhan Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Amin. Nah, saya harapkan ayat ini kita akan pelajari, ya. Kita akan melihat apa jadi pesan Tuhan dari ayat ini, ya. Dari Wahyu 20 ayat 2-7. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kerajaan 1000 tahun atau dalam bahasa Inggris the millennial kingdom, ya, dari kata milenium, ya, kata milenium dari kata Yunani, ya, cilia atau
sama dengan 1000, ya, silia atau 1000, istilah yang diberikan untuk merujuk 1000 tahun pemerintahan Yesus Kristus di atas bumi. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudaraku, dalam Wahyu 20 ayat 2 sampai dengan 7, ada 6 kali, ya, 6 kali, ya, istilah 1000 tahun disebut secara spesifik. Akan berlangsung selama 1000 tahun. Nah, ada sebagian orang berusaha untuk menafsirkan 1000 tahun itu sebagai gambaran, figuratif, analogi, sebagai perumpamaan saja. Jadi kita melihat, jadi kalau Wahyu 20 ayat 10-12 itu ditafsir secara literal, ya, mengapa tidak dilakukan penafsirannya secara literal juga dalam Wahyu 20 ayat 9. Jadi kan seperti sesuatu yang nggak benar dalam hermeneutik. Jadi kita melihat ini betul-betul literal. Nah, kita lihat ada baiknya Wahyu 20 ayat 10 sampai 12. Bisa jelas. Wahyu 20 ayat 10 sampai 12. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi ini kan secara literal. Ya, jadi bukan secara gambaran. Ini kisah nyata. Nah, saudaraku, akhirnya kita melihat dari ayat yang kita baca ini, iblis tidak dapat menyesatkan lagi. Kenapa? Karena dia akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Ini sebuah fakta kan? Dia tidak dihakimi, tetapi hukuman kekal langsung dijatuhkan kepada dia. Kuasa iblis tidak akan bertahan selama-lamanya. Karena Allah akan melemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Nah, di sana tidak akan memerintah lagi, tapi akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Ini sebuah fakta, nggak mungkin perumpamaan, tidak mungkin itu figuratif atau analogi. Nah, jadi ini akan terjadi nanti. Jadi ini bukan perumpamaan. Allah mengirim api dari langit yang akan mengalahkan si iblis. Dan orang-orang yang berhasil disesatkannya itu untuk terakhir kalinya setan dan para nabi palsunya akan menerima siksa hukum yang tanpa kenal henti. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi kita melihat di sini, ini sebuah fakta. Nah, sekarang kita masuk kepada inti poin untuk melihat jelas tentang kerajaan 1000 tahun. Bagaimana kronologi peristiwanya? Kita tidak bisa lepas dari ayat kan, tidak boleh ditafsirkan secara sembrono. Nah, mari kita lihat perjanjian lama, nubuatan yang Allah sampaikan lewat Nabi Zakaria. Dalam Zakaria 14 ayat 4 sampai 5, lalu Zakaria 4 ayat 9. Mari kita lihat ayat ini. Sekali lagi Zakaria pasal 14 ayat 4 sampai 5, lanjutkan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi,
Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Puji Tuhan. Nah, saudara, jadi kita melihat bagaimana kronologi peristiwa ini. Pertama kita melihat Kristus akan datang kembali secara tiba-tiba di Bukit Zaitun. Itu tepatnya di Yerusalem. Tadi sudah kita lihat ayatnya. Yang kedua, Kristus akan datang kembali dengan semua orang kudusnya. Jadi ini artinya bahwa semua orang-orang Kristen yang pernah diangkat sebelumnya akan turun dari angkasa mengikuti Tuhan Yesus. Jadi peristiwa ini pertama kali dinubuatkan oleh Henokh sebelum air bah dalam Yudas 14, lalu dalam Wahyu pasal 19 ayat 14 sampai 15. Mari kita lihat ayat ini. Nah, ada baiknya kita bandingkan juga dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 sampai 12. Kisah Rasul 1 ayat 11 sampai 12. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Gilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem." Dari ayat ini kita menjelaskan rasul-rasul dan para murid-murid, orang-orang percaya waktu itu begitu bengong melihat Yesus terangkat. Malaikat berkata, "Dia yang naik akan turun kembali di tempat yang sama." Nah, apa yang dikatakan Zakaria 14 ayat 4 tadi ada terwujud. Disampaikan ini diulangi lagi oleh malaikat, disampaikan, ditegaskan, dan itu akan terjadi kelak. Yudas 14 nubuatan Henokh, kan satu pasal ayat 14 juga tentang mereka. Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya." Jadi Henokh menyatakan sebuah nubuatan. Nanti Yesus akan turun bersama dengan orang-orang yang sudah diangkat tadi. Ketika rapture akan turun memerintah ke dunia ini. Nah, kita bandingkan dengan Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 14 sampai 15. Semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Saudaraku, jadi kita amati dari kronologi peristiwa ini, saudara, di mana kita melihat sebuah pernyataan. Coba kita kembali ke gambaran pertama, PPT pertama tadi. Yang pertama, bagaimana kronologi peristiwanya. Jadi Kristus akan datang kembali secara tiba-tiba di Bukit Zaitun. Yang kedua, Tuhan Yesus akan datang kembali dengan semua orang kudusnya. Jadi orang yang diangkat akan kembali. Nah, yang ketiga kita lihat di sini. Kristus akan mendirikan kerajaannya di bumi, saudara. Jadi Yesus datang kembali kedua kali akan memerintah di bumi. Nah, saudaraku, kita melihat di sini dalam ayat 9 kita baca tadi. Jadi akhirnya doa yang dipanjatkan selama 2000 tahun ini, lebih 200 tahun ini di era gereja akan terkabulkan. Datanglah kerajaanmu. Dalam Matius 10 itu terwujud nanti. Jadi Yesus datang sebagai raja. Wahyu 19 ayat 16 dikatakan begini, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi kita melihat Alkitab menyatakan ketika Yesus datang kembali, dia akan menetapkan dirinya sebagai raja di Yerusalem, duduk di atas tata Daud. Berarti Yesus akan memerintah sebagai raja di atas Yerusalem. Semua orang percaya yang diangkat dan turun kembali akan memerintah bersama dengan dia. Ya, sesuatu janji luar biasa itu diungkapkan oleh Paulus
dalam surat Timotius. Jadi perjanjian-perjanjian tanpa syarat menuntut kedatangan Tuhan Yesus kembali secara harfiah dan secara fisik untuk mendirikan kerajaannya yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun damai. Kita lihat Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. Lukas pasal 1 ayat 32-33 mengatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Puji Tuhan, ini nubuatan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria bahwa Yesus ini bukan sekedar lahir saja, dia adalah raja ya di atas segala raja. Jadi perjanjian Abraham menjanjikan Israel tanah, keturunan, penguasa, dan berkat rohani. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita lihat di sini bagaimana janji Allah kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu perjanjian yang pertama. Ya, bagaimana perjanjian Abraham? Ya, Allah berjanji ya tentang bangsa pilihannya, tentang tanah, keturunan, penguasa, dan berkat rohani. Yang kedua, perjanjian Palestina ini menjanjikan Israel pemulihan ke tanah perjanjian dan penguasaan terhadap tanah itu. Kita lihat Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Ayatnya cukup panjang, tidak saya bacakan, tapi intinya dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 10 di sini kita melihat bagaimana perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang memiliki dua akibat, yaitu berkat atau kutuk. Berkat itu berkaitan dengan kehidupan, sedangkan kutuk berhubungan dengan kematian. Artinya sehebat apapun amarah Allah terhadap umatnya, Ia adalah Allah yang berbelas kasihan dan pengampun. Jadi apabila bangsa Israel menyadari segala kesalahannya dan berbalik kepada Allahnya, maka Allah Israel akan memulihkan status kebangsaan dan kehidupan Israel. Saudaraku, anugerah dan belas kasihan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan umatnya. Hal ini terbukti dari janjinya kepada Israel bahwa ketika mereka bertobat dan kembali kepadanya, Ia akan mengampuni, menerima dan memulihkan mereka. Bahkan Ia akan mengubahkan hati mereka dan memberkati mereka dengan kebaikan yang melimpah. Puji Tuhan. Bagian ketiga kita lihat perjanjian Daud menjanjikan pengampunan kepada Israel. Suatu cara bagi bangsa itu untuk mendapatkan berkat. Kita lihat dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajarkan sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Puji Tuhan.
Saudaraku, jadi kita melihat sebenarnya yang saya ulang tadi tentang perjanjian Abraham, tentang Israel, tentang Daud, kita sudah pelajari yang lalu. Cuma saya mengambil intinya. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, pada kedatangannya yang kedua kali nanti, semua perjanjian ini akan digenapi saat Israel dikumpulkan kembali dari antara bangsa-bangsa. Dalam Matius 24:31, dan bertobat dalam Sakaria 12 ayat 14, dan dipulihkan kembali ke tanah perjanjian di bawah pemerintahan Mesias Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Matius 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, ini apa dikatakan luar biasa ya dalam Sakaria 12 ayat 10-14. Sakaria 12 ayat 10-14, seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Arabah Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut. Dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi. Dan Yerusalem akan tetap aman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan pada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk. Sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya. Dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Maka pada waktu itu akan terjadi kegemparan besar daripada Tuhan di antara mereka, sehingga masing-masing memegang tangan temannya dan mengangkat tangannya melawan tangan temannya. Juga Yehuda akan berperang melawan Yerusalem itu, dan dikumpulkanlah harta benda segala bangsa di sekeliling, yaitu emas, perak, dan pakaian dalam jumlah yang sangat besar. Nah, saudaraku, itulah kira-kira gambaran yang dapat kita lihat ya, bagaimana kronologi peristiwa tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, sekarang bagaimana keadaan kerajaan 1000 tahun? Saudaraku, pertama kita lihat secara rohani, dipenuhi dengan kebenaran, ketaatan, kekudusan, sehingga damai itu mewarnai dunia. Ya, dunia dengan tenang. Ada banyak ayat-ayat tidak saya ungkapkan di sini, di mana binatang yang buas bisa menjadi jinak, singa seperti kucing, ya, alam yang tandus menjadi subur, tidak lagi ada bencana, betul-betul damai. Karena Yesus memerintah ya dengan keadilan, kebenaran, ketaatan, kekudusan. So, yang berdosa langsung mati. Siapa? Bukan kita yang diangkat tadi, kita tidak mungkin berdosa. Sudah tubuh kemuliaan, orang-orang yang kita perintah. Jadi dosa masih ada, walaupun setan dengan anak buahnya sudah dikerangkeng. Ya, tetapi kita nggak mungkin lagi bisa mati karena tubuh kemuliaan. Tapi orang-orang dari zaman tribulasi yang masuk ke zaman 1000 tahun itu bisa mati. Bisa umur panjang sampai 1000 tahun. Tapi ketika mereka berdosa, mereka bisa mati di tengah jalan hidup mereka. Nah, saudaraku yang saya kasih, keadaan kerajaan 1000 tahun penuh dengan kedamaian. Yang saya katakan tadi, sukacita, kemuliaan, penghiburan, keadilan, tidak adanya kutuk, hilangnya penyakit, kesembuhan bagi yang cacat, perlindungan, kebebasan dari tekanan, kedewasaan, reproduksi yang subur, kerja keras, kemakmuran, ekonomi yang terjadi, terang yang berlimpah, ya, lalu kesatuan bahasa dan penyembahan. Jadi betul-betul ideal. Dikatakan damai, saya katakan tadi, tidak ada kutuk, dunia betul indah, tidak ada bencana. Luar biasa. Nah, kita melihat kemudian mengapa keadaan kerajaan 1000 tahun sangat ideal. Karena apa? Karena tidak adanya setan. Tidak adanya iblis pada masa kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Setan sudah dipenjarakan. Tapi bukan berarti tidak ada dosa, ya. Masih ada dosa.
Selama ini kita seringkali mengatakan kalau ada orang berdosa itu akibat setan. Setan dikambing hitamkan. Jadi penghulu setan itu Lucifer sudah dikerangkeng dengan anak buahnya. Jadi perlu kita ketahui pekerjaan setan adalah melakukan penyesatan dan pembunuhan. Dengan tidak adanya setan maka kebenaran menjadi menonjol. Ya, demikian juga kedamaian dan keamanan, kesejahteraan. Demikian juga terjadi bagaimana hal-hal yang ideal, keadaan yang ideal lainnya betul-betul menyertai. Mengapa sangat ideal? Kerajaan 1000 tahun akan didirikan di bumi bukan waktu yang pendek, selama 1000 tahun. Dan Tuhan Yesus sendiri yang memerintah sebagai raja. Itu diungkapkan dalam Wahyu 20 ayat 4-6. Nah, saudaraku yang saya kasih, siapa saja warga kerajaan 1000 tahun? Wahyu 20 hanya menyebutkan 2 kelompok orang. Tetapi sesungguhnya di dalam kerajaan 1000 tahun terdapat kelompok ketiga, yaitu orang-orang kudus yang tidak mengalami kematian pada masa tribulasi. Jadi mereka tidak mati dalam masa tribulasi 7 tahun itu, mereka masuk. Itulah kelompok ketiga. Mereka adalah orang kudus. Mereka inilah nantinya lahir anak-anak yang akan memenuhi bumi. Anak-anak yang mereka lahirkan harus menerima Tuhan Yesus dengan iman agar bisa diselamatkan. Tanpa itu mereka tidak bisa diselamatkan juga. Nah, saudaraku, mari kita lihat Wahyu 20 ayat 4-5. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Nah, saudaraku, kita melihat dalam Wahyu 20 ayat 4-5 di sini berbicara tentang orang-orang yang akan dieksekusi mati oleh antikristus pada masa kesusahan besar, tribulasi, karena menolak untuk menerima tandanya pada tangan dan dahi mereka. Nanti ada tanda yang seringkali diisukan 666, saudara ya. Dan mereka akan dibangkitkan secara jasmani, sehingga mereka dapat memerintah bersama dengan Tuhan Yesus sepanjang masa kerajaan 1000 tahunnya di bumi ini. Jadi nanti di zaman antikris ada orang yang selamat, dan mereka akan mengalami kebangkitan dan akan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Apa yang dapat kita lihat dari Wahyu 20 ayat 6 ini? Kebangkitan pertama itu adalah untuk orang-orang percaya dan terjadi dalam 3 tahapan. Pertama, Kristus sebagai buah sulung. Kita sudah belajar ini dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Selaku Yesus bangkit dari kematiannya. Beliau ada yang sulung ya dari yang lain, saudara ya. Dia bangkit. Sehingga Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kita beriman. Sia-sia kita memberitakan tentang dia. Kristus sebagai buah sulung. Yang kedua, pengangkatan gereja. Ya, di mana kita tahu ketika Yesus di awan-awan rapture, dia datang menjemput kita, kita diangkat. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 23, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Yang ketiga, orang-orang kudus pada masa tribulasi, masa kesusahan besar dibangkitkan sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi ketika sebelum Tuhan datang memerintah dunia ini, mereka yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Nah, jadi mereka dibangkitkan sebelum 1000 tahun bersama dengan orang-orang kudus perjanjian lama. Perhatikan, Abraham, Adam itu dibangkitkan ya dalam Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Jadi kebangkitan ini termasuk semua, artinya orang-orang yang sudah bertobat, yang mati sampai kedatangan Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, saudaraku, jadi ayat 6 ini merujuk bahwa orang-orang yang telah dibangkitkan pada kebangkitan pertama.
akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaannya yang disebut kerajaan 1000 tahun. Namun kita harus menjadi para pemenang untuk dapat mengalaminya. Kita bisa membaca dalam Wahyu 3 ayat 21. Nah, untuk menjadi pemenang harus bertobat. Yesus mengatakan itu sangat jelas bahwa langkah pertama untuk masuk dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun adalah pertobatan sejati dalam Matius 18 ayat 3. Dua ayat ini kita baca. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Jadi kalau kita betul-betul bertobat, kita akan bersama memerintah dengan Dia. Yang kedua, Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3 lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudaraku, puji Tuhan, sebagai refleksi dari apa yang kita pelajari, jadi pertobatan sejati biasanya pertama melibatkan keinsafan, kesadaran akan dosa. Lalu kemudian perjuangan untuk membebaskan diri kita sendiri dari dosa sampai kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukannya. Lalu akhirnya pertobatan datang ketika kita menyerahkan diri kita sendiri, menyadari bahwa kita sudah rusak total, dan kemudian kita datang kepada Tuhan Yesus agar dosa kita disucikan oleh darah-Nya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, dosa kita ditebus oleh kematiannya di kayu salib, dan berserahlah kepada Dia melalui iman di dalam Dia saja, dan kita akan mengalami pertobatan sejati dan mulai menjadi seorang pemenang yang layak memerintah kelak bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Namun langkah pertama kita yang harus kita lakukan mengalami pertobatan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan segera memberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, pengalaman pertobatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan materi ini kita belajar, hari ini adalah hari sebuah tantangan bagi kita untuk berbenah. Kita rindukan, kita boleh memerintah bersama dengan Tuhan. Kita rindukan supaya kita jangan masuk ke zaman tribulasi. Kita menjadi jemaat sulung yang diangkat lebih dulu saat Tuhan datang nanti. Lalu kemudian di akhir tribulasi kita bersama dengan Tuhan turun ke bumi dengan tubuh kemuliaan memerintah bersama dengan Tuhan. Wow, begitu indah. Kita rindukan hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami terima. Berkat Tuhan menyertai kami, berikan penguatan kepada kami, agar kami dapat berjalan seperti apa yang Kau mau, Kau kehendaki. Biar kami boleh menjadi pemenang sejati Tuhan. Karena itu, bawa setiap kami untuk menyadari bahwa penting sekali kami menyerahkan diri kepada Engkau, agar kami tidak gampang jatuh bangun dalam dosa kami. Kuduskan kami bagi yang sudah melanggar apa yang Engkau katakan. Kami tidak taat, ampuni kami. Terimalah kami sebagai anak-Mu, dan kami tetap terus mengikat diri bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Jamah setiap kami penguatan yang baru, peneguhan boleh Kau berikan agar kami tetap kuat di dalam Engkau. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.